Terima kasih Anda masih di Kabar Dunia. Pemirsa, sejumlah peselancar memanfaatkan ombak besar akibat tiupan angin badai Mary untuk berselancar di pantai California Selatan. Sementara itu, warga di sekitar pantai membuat barikade pasir untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan erosi. Keganasan badai Mary justru menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah peselancar Amerika yang memanfaatkan ombak besar di sepanjang pantai California untuk memacu adrenalin mereka. Terjangan badai Mary dikabarkan mulai melemah di pesisir pantai Meksiko, namun tiupan anginnya mengakibatkan ombak besar di California Selatan. Pemerintah setempat dan penjaga pantai sudah memberikan peringatan tentang kondisi pantai yang masih dalam kategori berbahaya. Sementara itu, warga yang tinggal di pesisir pantai terlihat sedang mengawasi bulldozer yang digunakan untuk membangun barikade pasir yang membatasi antara rumah mereka dengan laut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjangan ombak yang dapat menyebabkan banjir dan erosi yang telah diprediksi oleh pengamat cuaca setempat. Untuk pertama kalinya, Tiongkok berpartisipasi dalam kompetisi tango di dunia yang digelar di Buenos Aires, Argentina. Selain Tiongkok, peserta asing yang ikut memeriahkan kompetisi ini antara lain berasal dari Rusia, Italia, dan Korea Selatan yang sukses menembus babak final untuk kategori salon tango. Untuk pertama kalinya, Tiongkok mengirimkan delegasinya dalam kompetisi tango dunia yang digelar di Buenos Aires, Argentina tahun ini. Dia adalah Shirley Xu, peserta kelahiran Tiongkok, sukses meraih gelar sebagai penari tango terbaik nomor 10 dunia dalam kompetisi tahun lalu. Penari ballroom ini pertama kali mengetahui tarian tango sekitar 5 tahun lalu ketika melihat sebuah pamflet dari kelompok warga Argentina yang menawarkan kelas tarian tango. Tak hanya sekedar tarian, Xu beranggapan bahwa penyebaran tango di negaranya bermanfaat bagi warga Tiongkok sendiri dengan menjembatani berbagai kelas sosial dan menginspirasi perubahan. Xu berharap bahwa ketenaran dirinya saat ini bisa menjadi jembatan untuk menyebarluaskan tarian tango di Tiongkok, mengingat bentuk seni tarian ini masih relatif baru di negeri tirai bambu. Tahun lalu, Tiongkok menjadi negara kedua di luar Argentina yang menjadi tuan rumah kompetisi tango dunia. Meski tarian tango telah mendarah daging di Argentina maupun negara Latin lainnya, namun bagi Xu, latar belakang dirinya tidak dipandang sebagai kekurangan atau hambatan untuk menekuni seni tarian ini. Dan tahun ini Amerika Latin masih menunjukkan dominasinya. Pada babak final untuk seluruh kategori salon tango yang digelar Senin kemarin, tim dari Uruguay dan Argentina keluar sebagai juara. Dengan kata lain, Xu harus masih berlatih keras lagi untuk meraih gelar bergengsi ini tahun depan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Arkeolog di Meksiko menemukan 2 situs penting dari peradaban suku Maya. Penemuan tersebut diharapkan akan membantu arkeolog lainnya untuk mempelajari tradisi dan sejarah politik peradaban suku Maya. Arkeolog di Meksiko menemukan sebuah kota Maya kuno di negara bagian Campeche, Meksiko. Mereka juga telah menemukan kembali sebuah situs yang pertama kali ditemukan pada tahun 1970. Foto-foto dari tahun 2013 ini memperlihatkan kota Lagunita dari zaman Maya yang pertama kali ditemukan 40 tahun lalu oleh peneliti asal Amerika Eric Von Eu. Sementara situs yang baru ditemukan bernama Tamchen memiliki beberapa hal unik seperti alun-alun, bangunan menyerupai istana, dan piramida berukuran 15 meter. Nama Tamchen yang berarti sumur yang dalam diambil dari serangkaian kolam yang berada di bawah tanah. Penemuan-penemuan ini baru diekspos kepada publik pada awal Agustus. Arkeolog dari Slovenian Academy of Science and Art serta National Institute for Anthropology and History ikut serta dalam penemuan tersebut. Pihak institut mengungkapkan penemuan ini akan membantu para arkeolog lainnya untuk mempelajari tradisi dan sejarah politik peradaban suku Maya. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Industri jeruk di negara bagian Florida, Amerika Serikat terancam mati akibat serangan hama kutu loncat di wilayah tersebut.
Selama ini, sektor industri perkebunan jeruk menyumbang 9 juta dolar Amerika Serikat per tahun untuk negara bagian Florida. Pohon jeruk ini terserang penyakit CVPD, yang berarti kerusakan pembuluh tapis pada jeruk. Penyakit ini ditularkan oleh serangga kutu loncat Asia yang membawa bakteri CVPD. Selama bertahun-tahun, industri jeruk Florida sudah berhasil bertahan dari gangguan cuaca musim dingin, bahkan badai saat melanda daerah ini. Namun kini industri senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat dari sektor perkebunan jeruk menghadapi ancaman terbesar akibat serangan hama kutu loncat Asia. Hama ini membawa bakteri yang tertinggal saat serangga tersebut memangsa daun pohon jeruk. Pohon yang terserang penyakit ini pada akhirnya akan mati akibat penyumbatan pada sistem pembuluh pohon jeruk. Kutu loncat sendiri bukanlah serangga asli asal Florida. Serangan ini muncul diduga akibat ulah seseorang yang membawa pohon dari Asia. Ada dugaan serangga tersebut mungkin menyebar melalui angin badai. Sejauh ini belum ada metode yang ampuh untuk menangkal penyakit akibat serangan kutu loncat ini. Dan hingga kini belum ada satupun negara yang berhasil memusnahkan penyakit ini. Jika solusi untuk hama ini tidak ditemukan, industri jeruk Florida terancam bangkrut dan merumahkan 75.000 pekerjanya. Selama ini, Florida tercatat sebagai produsen jus jeruk terbaik di dunia setelah Brazil. Negara bagian ini memproduksi sekitar 80% jus di Amerika Serikat. Kabar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kabar Dunia pada pagi hari ini. Pastikan Anda menyaksikan Kabar Dunia setiap Senin sampai Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Aditya Nugroho dan saya Leilani Nadia mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Akhir kata, selamat beristirahat.